Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Melda. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara memposting jurnal penyesuaian ke buku besar. Sebelumnya perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan buku besar. Buku besar adalah alat yang digunakan untuk mencatat segala bentuk perubahan yang terjadi pada suatu akun yang disebabkan karena adanya transaksi keuangan. Buku ini berpusatkan pikiran yang berdasarkan pengaruh adanya transaksi keuangan terhadap perubahan sejumlah akun seperti aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Buku besar umumnya adalah buku utama pencatatan transaksi keuangan yang menkonsolidasikan masukan dari semua jurnal akuntansi dan merupakan penggolongan rekening sejenis buku besar. Merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Adapun sistem pencatatan akuntansi itu, sistem pencatatan akuntansi perusahaan dapat menggunakan dasar kas ataupun dasar akrual untuk mencatat dan melaporkan penghasilan dan beban. Di dalam pencatatan yang menggunakan dasar kas, semua penghasilan dicatat apabila benar-benar diterima secara tunai. Demikian juga untuk beban dicatat apabila benar-benar digelorkan secara tunai. Sehingga laba bersih dihitung berdasarkan selisih antara penerimaan kas atau penghasilan dan pengeluaran kas atau beban-beban selama satu periode akuntansi. Namun dalam praktik akuntansi, pencatatan dan pelaporan yang menggunakan dasar kas memiliki banyak kelemahan. Oleh karena itu, dasar kas bukan bagian dari prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum. Dalam sistem pencatatan yang digunakan dasar akrual, penghasilan dicatat pada saat diperoleh tanpa mempertimbangkan kapan kas atau uang tunai akan diterima. Demikian juga beban dicatat pada saat terjadinya tanpa menunggu pengeluaran kas atau uang tunai dilakukan. Penghasilan diakui pada saat penyerahan barang atau jasa atau periode akuntansi tanpa memandang apakah kas telah diterima atau belum dari para pelanggan menurut Seketab 2009-23.6. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Demikian juga beban diakui pada beban tersebut telah memberikan kontribusi secara wajar terhadap penghasilan periode yang sama. Menurut Seketab 2019 nomor 37, beban diakui dalam laba rugi jika menurut manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dapat diukur secara andal. Dengan demikian, penghasilan diperoleh selama satu periode akuntansi selama beban-beban pada periode yang sama. Mengakui antara penghasilan dengan beban pada periode yang sama disebut prinsip pengaitan. Di dalam sistem pencatatan dengan dasar akrual menggunakan prinsip periodisasi, prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip pengaitan, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang lengkap dan wajar. Oleh karena itu, sistem ini memenuhi prinsip akuntansi yang berterima umum. Adapun tipe penyesuaian yaitu dijelaskan bahwa sebelum laporan menyusun laporan keuangan perlu diperhatikan saldo-saldo di buku besar yang perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian pada akhir periode dilakukan untuk memastikan bahwa pengakuan penghasilan dan prinsip pengaitan telah ditaati, karena di dalam penyusutan penghasilan dan beban berkaitan dengan aset, kewajiban, dan ekuitas. Terdapat dua tipe penyesuaian yang harus dilakukan untuk menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum. Kedua tipe penyesuaian tersebut adalah penangguhan dan antisipasi.
Penangguhan adalah penyesuaian yang dilakukan pada akhir periode atas beban yang telah dikeluarkan atau menghasilkan yang telah diterima, tetapi manfaatnya ditangguhkan. Dengan demikian, penanggung merupakan penyesuaian yang berkaitan dengan transaksi yang sudah dicatat, tetapi saldo akun yang bersangkutan masih harus diperbaharui atau diupdate untuk menggambarkan kejadian yang sebenarnya. Ada dua jenis jurnal penyesuaian penangguhan, antara lain: yang pertama, A. Beban dibayar di muka atau beban ditangguhkan. Beban dibayar di muka adalah beban yang dikeluarkan untuk periode yang akan datang, tetapi sampai akhir pada periode akuntansi belum dilakukan penyesuaian. Dampak dari penyesuaian tersebut adalah adanya pengangguran aset dan penambahan beban. Contohnya, ada sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, perlengkapan kantor dan iklan dibayar di muka. B. Pendapatan diterima di muka atau pendapatan yang ditangguhkan. Pada pendapatan yang diterima di muka adalah penghasilan atau pendapatan yang telah diterima untuk periode yang akan datang, tetapi sampai akhir periode akuntansi belum dilakukan penyesuaian. Dampak terhadap penyesuaian tersebut adalah penurunan kewajiban, kenaikan dan pendapatan. Contoh adalah sewa diterima di muka dan komisi diterima di muka. Yang kedua, antisipasi atau akrual. Antisipasi adalah penyesuaian yang dilakukan pada akhir periode atas penghasilan yang telah diperoleh oleh beban-beban yang telah terjadi, tetapi belum dilakukan penyesuaian. Dengan demikian, akrual merupakan penyesuaian yang berkaitan dengan transaksi-transaksi yang telah terjadi namun belum dicatat. Yang pertama, A. Beban akrual. Beban akrual atau beban yang masih harus dibayar adalah beban-beban yang terjadi tetapi belum dicatat sampai akhir periode akuntansi. Dampak terjadi penyesuaian adalah kenaikan beban, kenaikan kewajiban. Contohnya, ada utang gaji. Yang kedua yaitu B. Pendapatan akrual adalah pendapatan yang telah dihasilkan tapi belum dicatat sampai dengan akhir periode akuntansi. Penyesuaian terhadap pendapatan akrual, dampak terhadapnya adalah adanya kenaikan pendapatan, kenaikan aset. Contoh, adanya piutang bunga, obligasi atau bunga yang masih diterima. Selanjutnya, jurnal penyesuaian dan posting ke buku besar. Dijelaskan bahwa neraca saldo pada akhir periode akuntansi belum seluruhnya menunjukkan saldo yang benar dan masih perlu penyesuaian agar saldo tersebut siap digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan tipe-tipe penyesuaian di atas, berikut adalah contoh jurnal penyesuaian saldo-saldo pada buku besar seperti yang terlihat pada gambar 4.2 dan daftar akun pada gambar 4.3. Adapun tipe-tipe penyesuaian, yang pertama itu beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah beban-beban yang telah dibayarkan untuk periode-periode yang akan datang. Pada saat melakukan transaksi pertama kali dicatat dengan mendebit akun beban dibayar di muka sebagai elemen aset, di mana aset tersebut akan memberikan manfaat pada periode-periode yang akan datang. Yang termasuk sebagai beban dibayar di muka yaitu perlengkapan salon, asuransi dibayar di muka, dan sewa dibayar di muka. Yang kedua yaitu pendapatan diterima di muka, merupakan penghasilan yang telah diterima untuk periode-periode yang akan datang. Pada saat melakukan transaksi pertama kali dicatat dengan mendebit akun pendapatan diterima di muka sebagai elemen kewajiban, di mana kewajiban tersebut akan memberikan jasa atau pendapatan pada periode-periode yang akan datang.
Yang termasuk sebagai pendapatan diterima di muka adalah pendapatan diterima di muka dan sewa dibayar di muka. Yang ketiga yaitu beban yang masih harus dibayar atau utang beban. Merupakan beban yang telah terjadi tetapi sampai dengan akhir periode akuntansi belum dicatat. Pada akhir periode akuntansi, karena transaksi beban-beban tersebut belum dicatat, maka akun jumlah akun beban dan akun utang beban atau kewajiban menunjukkan saldo yang sangat terlalu kecil, yang termasuk dalam beban yang masih harus dibayar atau utang beban, yaitu gaji yang masih harus dibayar dan bunga yang masih harus dibayar. Yang keempat yaitu pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan adalah pendapatan yang telah dihasilkan tetapi sampai akhir periode akuntansi belum dicatat. Pada akhir periode akuntansi, karena transaksi pendapatan tersebut belum dicatat, maka jumlah akun pendapatan dan akun piutang pendapatan atau atas menunjukkan saldo yang terlalu kecil. Yang termasuk sebagai piutang pendapatan adalah bunga yang masih harus diterima. Yang kelima yaitu penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap adalah aset yang mempunyai manfaat ekonomi yang berumur jangka panjang atau lebih dari suatu periode akuntansi. Aset tetap seperti bangunan atau gedung, kendaraan peralatan, dan aset tetap lainnya merupakan aset yang mempunyai umur terbatas dan digunakan untuk operasional dan rangka memperoleh penghasilan. Termasuk dalam aset tetap yaitu penyusutan peralatan salon. Yang keenam yaitu kerugian piutang atau penurunan nilai piutang. Merupakan memberikan layanan untuk penjualan kepada para pelanggan secara kredit. Penjualan atau layanan secara kredit dapat meningkatkan laba tetapi juga mempunyai risiko tidak tertagihnya piutang yang timbul akibat penjualan atau layanan secara kredit tersebut. Yang termasuk dalam kerugian piutang yaitu kerugian piutang. Berikut contoh soal jurnal penyesuaian dan memposting ke buku besar. Itulah hasil presentasi saya.